Semangat pagi Bapak Ibu sekalian peserta pembekalan metodologi. Kembali lagi bersama saya Bergianta Sinulinga. Kali ini saya membahas tentang hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil satu contoh dari pekerjaan Pak Gairah Sinulinga kelas A. Untuk unit yang pertama, yaitu unit mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja, tugasnya adalah membuat matrik pelatihan kerja. Ini tugas yang dikumpulkan oleh Pak Lingga. Mohon izin Pak Lingga, saya ingin mempresentasikan tugasnya Pak Lingga. Ada beberapa hal yang harus disamakan persepsi peserta pelatihan dalam menuangkan standar kompetensi ke dalam bentuk matrik pelatihan kerja. Seperti video yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang Bapak Ibu belum indahkan. Unit kompetensinya saya memastikan Pak, unit kompetensinya sama dulu ya. Supaya Bapak Ibu juga memahami cara kami memeriksa tugas-tugas Bapak Ibu ya. Unit kompetensinya di sini saya pastikan sama. Memproses transaksi dana bagi penyelenggara transfer dana bukan bank. Oke, sama. Kemudian elemen kompetensinya melakukan validasi perintah transfer dana, melakukan validasi, oke, sama. Kriteria unjuk kerjanya ini panjang Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lihat sama-sama kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana dari luar negeri incoming, pemerintah transfer dana ke luar negeri ya, kita lihat ke luar negeri outgoing, dan perintah transfer dana dalam perintah dalam negeri domestik ya. Oke, diperiksa sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Oke, berarti Pak Lingga sudah mengcopy standar dengan benar. Saya tutup standarnya. Mari kita cermati bersama-sama pekerjaannya Pak Lingga. Di sini supaya memudahkan, tidak lebih dari satu yang kita bedakan warnanya, karena yang kita bedakan hanya kata kerjanya saja ya. Ini saya kembalikan warnanya menjadi warna biru ya, supaya kita bisa fokus karena ada perbedaan warna. Jadi fokusnya kita di dalam kata kerja yang ada di kriteria unjuk kerja ya, kata kerja pasif ya. Ini saya sudah saya copy ya Pak Lingga ya. Ini copy. Oke, saya ada di area, saya rename ini asli gitu kan. Kemudian ini periksa. Ya, jadi sudah saya copy ya punyanya Pak Lingga tadi. Oke, nanti biar kita lihat perbedaannya. Di dalam Bapak Ibu menuangkan indikator itu ada 3, indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Untuk pengetahuannya Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat ini, unit kompetensi ini berada di nomor 9 ya. Nomor 9. Berarti kalau di nomor 9 ini, saya yakin ini sudah perubahan SKKNI. Yang tahun 2017 itu hanya 8, kemudian tahun 2020 perubahannya itu ada 8 juga. Yang nanti itu bukan bank, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, nanti tolong dilihat lagi. Jadi ini bukan bank ya Pak, berarti dipastikan Pak Lingga ini bekerja di bagian keuangan tapi bukan bank. Kelengkapan dan kebenaran informasi perintah
sebelum kata kerja Bapak Ibu. Kira-kira pengetahuan apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, kan ada kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana dari luar negeri. Berarti ada dari luar negeri, ada dari apa? Perintah dana dari luar negeri, incoming namanya. Kalau perintah transfer dana ke luar negeri itu outgoing, dalam negeri domestik. Nah, ini kan ada 3 nih Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 nanti plus ada prosedur yang berlaku. Berarti udah 4 ya. Ditambah pengetahuan tentang kata kerjanya ini. Berarti pengetahuan kata kerja yang diperiksa berarti pengetahuan cara memeriksa atau pemeriksaan, kan gitu kan? Berarti ada 5 pengetahuan sebenarnya yang harus dituangkan, ya. Kita coba satu, ini saya hapus aja dulu ya, Pak Lingga ya. Nanti supaya menjadi perbandingan saja. Copy paste, satu itu adalah saya dapat menjelaskan, saya copy kelengkapan ya sampai incoming. Ctrl C, saya buat di sini. Dapat menjelaskan kemudian dapat menjelaskan apa nih? Saya copy ada 5 tadi ya. Saya copy 5 kali. Ya. Dapat menjelaskan Oke. Kemudian dapat menjelaskan Oke. Kemudian dapat menjelaskan sampai sini ya. Karena ini berkaitan dengan kata kerjanya Bapak Ibu ya. Kemudian dapat menjelaskan ketentuan dan prosedur berlaku. Nah, artinya pengetahuannya dulu, indikatornya saya sudah dapat menentukan Bapak Ibu ya. Tinggal kita periksa nanti kalimatnya supaya lebih enak dibaca kan gitu kan. Nah, dapat menjelaskan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana dari luar negeri, dana dari luar negeri atau incoming. Dapat menjelaskan perintah transfer dana ke luar negeri atau outgoing ya. Dapat menjelaskan transfer dana dalam negeri domestik. Nah, begitu dia Bapak Ibu ya. Kemudian dapat menjelaskan kelengkapan, kebenaran, informasi. Nah, karena ini tadi kita kata kerjanya diperiksa, berarti di sini dapat menjelaskan, di sini kita tambah. Bisa cara memeriksa. Jangan hanya memeriksa saja, Pak. Kalau memeriksa itu nanti jadi keterampilan. Ya, makanya ditambah kalimat cara. Atau dirubah kata kerja pasif ini tadi ke dalam kata sifat atau kata benda. Nah, di sini kata sifat berarti ya. Atau kita rubah menjadi bisa cara memeriksa atau pemeriksaan. Menjelaskan pemeriksaan kelengkapan. Nah, di sini dia Bapak Ibu ya. Kelengkapan dan kebenaran informasi transfer dana. Kita buat sampai di sini aja karena kalau dari luar negeri ya, dari luar negeri kemudian ke luar negeri, dalam negeri itu kan indikatornya. Berarti kita sampai di sini saja.
Nanti mohon ya komentarnya Bapak Ibu. Oke, dapat menjelaskan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana. Kemudian yang terakhir itu dapat menjelaskan ketentuan prosedur yang berlaku. Langsung aja, Bapak Ibu kerja di mana? Paling nggak kerja di mana? Kira-kira? Ini misal aja ya Pak Lingga ya, kerjanya di mana misalnya? APUI. APPUI. Di APUI ya Pak Lingga ya. Kalau salah nanti mohon maaf Pak Lingga. Dapat menjelaskan prosedur, ketentuan dan prosedur APPUI ya, nggak salah ya Pak Lingga ya. Ya, dapat menjelaskan ketentuan berlaku, ketentuan dan prosedur APUI. Langsung aja begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini pengetahuannya sudah selesai ya. Kalau pengetahuannya sudah selesai, Bapak Ibu di pengetahuan tinggal copy paste, Pak. Ya. Yang di copy paste apa? Nah, ini tadi kelengkapan dan kebenarannya ya, perintah ini perintah transfer dan berarti sorry, yang ini sampai sini aja ya. Dan jelaskan perintah transfer dana dari luar negeri. Nah, berarti ini kita copy ini ke sini menjadi pengetahuan ya. Ini menjadi pengetahuan. Ini menjadi pengetahuan. Ini berarti satu KUK ini ada 5 pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi saya rubah sampai sini, saya merge pengetahuan itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti ke sininya silahkan saja, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membuat metode medianya ya. Nah, sekarang saya mau keterampilannya ya. Keterampilannya seperti apa? Nah, keterampilannya Bapak Ibu tinggal copy yang ini tadi Bapak Ibu. Karena ini kan tadi pengetahuan keterampilan kan. Nah, tinggal kita copy yang pengetahuan keterampilan ini. Ctrl C ya. Mampu Ctrl V ya, dipaste. Kemudian ini dirubah menjadi kata kerja tadi ya. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana. Nah, karena kalau Bapak mau buat masing-masing lagi di sini karena ada 3 tadi indikatornya ya, ada luar negeri, ke luar negeri, kemudian ada dalam negeri tadi ya, incoming, outgoing dan domestik ini tadi. Mau dibuat satu-satu juga boleh. Tetapi kalau mau Bapak buat secara menyeluruh juga boleh. Berarti tinggal copy paste ya. Ya. Mulai dari sini tadi ya. Dari oke. Nah, silakan. Kalau keterampilan bisa digabung Bapak Ibu ya. Kalau keterampilan. Tapi kalau mau lebih terperinci dia dipisah juga boleh ya. Nah, saya anggap ini dulu contohnya yang digabung. Nah, ketika ini sudah jadi berarti ini Bapak Ibu copy dari sini. Mampunya jangan ikut lagi Bapak Ibu. Namanya juga materi kan gitu kan. Ini keterampilan. Gitu Bapak Ibu. Rapikan, memeriksa, M-nya huruf besar. Kemudian untuk pengetahuan ya,
harus. Pengetahuan apa yang bisa kita amatin, keterampilan sikap kerja apa yang bisa kita amatin ketika seseorang itu melakukan pekerjaan memeriksa kelengkapan dan kebenaran informasi perintah transfer dana. Ya, tadi Pak Lingga membuat harus teliti, disiplin, bertanggung jawab. Nah, berarti di sini ya Bapak buat harus teliti, disiplin, bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak pisah, ya kan? Teliti, kemudian disiplin, kemudian bertanggung jawab. Nah, selesai Bapak Ibu untuk membuat indikator dan materinya ya. Selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita bandingkan apa yang saya lakukan ini dengan yang sudah dibuat oleh Pak Lingga. Ya, kita coba lihat view. Kita bandingkan ya. Oke. Yang di sebelah kiri ini periksa, yang di sebelah kanannya ini yang asli. Nah, kita lihat perbedaannya supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencontoh bagaimana cara melakukan pekerjaan untuk membuat matriks pelatihan kerja. Lihat. Bapak bandingkan mana yang lebih mudah dan sesuai dengan standar kompetensinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ini tadi dapat memeriksa. Nah, ini udah sama dengan yang ini sih sebenarnya kan. Yang ini tadi ya. Ini maksudnya Pak Lingga ini adalah untuk yang pengetahuan dari kata kerjanya diperiksa. Tetapi bukan memeriksa Pak Lingga ya, tetapi diganti menjadi pemeriksaan. Atau kalau mau Bapak buat di sini memeriksa, berarti ditambahkan di depannya itu cara. Jadi bukan dapat memeriksa, tapi dapat menjelaskan cara. Kan gitu, cara memeriksa. Ya. Nah, ini sudah mulai pendekatan benar. Ya, saya kasih warna hijau ya. Misalnya. Dapat menjelaskan ketentuan prosedur yang berlaku. Nah, ini juga sudah sama di sini. Tapi ketentuan berlaku itu luas sekali. Ketentuan apa? Kan maka langsung aja ketentuan perusahaannya Bapak bekerja di PPUI misalnya, langsung di sini ya. Nah, berarti ini sudah saya tandain warna hijau. Baru dua ini, kan gitu kan? Nah, baru dua ini. Padahal nanti pengetahuan itu banyak. Kalau Bapak buat begini, nanti di dalam satu penjelasan Bapak ketika mau buat ambil ini jadi micro teaching jadi susah. Atau ketika Bapak nanti mengajarnya, berarti materinya banyak sekali. Itu kelemahannya Pak Lingga ya. Makanya lebih baik lakukan seperti apa yang sudah saya lakukan. Kemudian keterampilannya mampu melakukan validasi. Nggak ada di sini disuruh validasi Bapak Ibu di kriteria unjuk kerja ini. Di unjuk kerja ini hanya pekerjaan itu memeriksa. Jadi validasi dengan memeriksa itu menurut kami berbeda. Ya. Jadi sampai hanya memeriksa saja, validasi itu nanti langkah selanjutnya, bukan di kriteria unjuk kerja ini. Ya. Berarti ini kurang tepat ya, saya warnai warna merah. Mampu melaksanakan prosedur. Dia bukan melaksanakan prosedur, tapi melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur. Gitu, Bapak Ibu. Pemeriksaannya sesuai prosedur. Jadi bukan prosedurnya
yang kata kuncinya ya. Ini kurang tepat. Kemudian mampu menata usahakan data informasi perintah. Nah, mampu menata, sekali lagi Bapak Ibu, kata kerjanya diperiksa. Apakah sama kata kerja diperiksa itu menata usahakan? Nah, nanti Bapak Ibu cek ya secara keahlian Bapak Ibu secara teknis. Kalau Bapak Ibu anggap itu sama, nanti komen ya Pak. Ini saya anggap dulu kurang tepat. Gitu. Jadi kalau indikatornya saja kita belum tempat mengerjakannya, sudah pasti ke sananya, ke sebelah kanannya itu semuanya pasti belum tepat. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu coba lihat lagi tugas masing-masing, diperdalam lagi Bapak Ibu. Karena unit kompetensi ini penilaian yang lebih besar dari unit kompetensi yang lainnya ketika Bapak Ibu mau masuk ke pelatihan lanjutan yang namanya sinkronus. Karena kami nanti ketika kita bertatap muka, kami nggak mau berdebat lagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana merumuskan standar kompetensi ini. Karena kami meyakinkan Bapak Ibu harus memahami standar kompetensi kerja Bapak Ibu sekalian. Karena ini pembelajaran metodologi, kami hanya mengajarkan bagaimana cara Bapak Ibu mengajarkan unit kompetensi ini kepada kolega Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat Bapak Ibu, pelatihan metodologi itu adalah how to teach, bagaimana Bapak Ibu mengajar, bukan bagaimana Bapak Ibu belajar tentang keahlian SPP PUR ini. Karena kami tidak menguasai bidang SP PUR, kami hanya menguasai bidang metodologi pelatihan. Begitu ya Bapak Ibu, tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.